Selamat datang di Malam FM 22. Di frekuensi ini, suara-suara lama masih berbisik. Kisah yang terlupakan, kini kami siarkan kembali. Hari ini saya akan membacakan cerita yang berjudul Penghuni Baru Apartemen. Matikan lampu dan dengarkan baik-baik. Namaku Raffi. Aku seorang pegawai IT di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Beberapa bulan terakhir, aku tinggal sendirian di sebuah apartemen di kawasan Sudirman. Apartemen yang katanya punya pemandangan kota terbaik, tapi entah kenapa, dari pertama kali aku pindah, suasananya selalu terasa aneh. Apartemenku tidak terlalu besar, satu kamar tidur, satu ruang tamu kecil, dan dapur mungil di pojok. Setiap hari aku berangkat pagi dan baru pulang malam. Untungnya ada Mbak Narti, asisten rumah tanggaku. Dia datang tiap pagi buat bersih-bersih, nyuci, dan kadang memasak. Aku bahkan kasih dia kunci cadangan karena aku percaya padanya. Hidupku biasa aja sampai hari Jumat itu. Hari itu aku bangun kesiangan. Alarm ponselku mati dan matahari sudah tinggi. Untung saja terdengar suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Aku pikir itu Mbak Narti. Ya ampun Mbak, untung kamu datang. Aku telat nih. Aku buru siap-siap dan langsung berangkat kerja. Bahkan gak sempat sarapan. Hari itu berjalan biasa. Meeting, laporan lembur sedikit. Sampai jam 7 malam aku baru pulang. Macet gerimis khas Jakarta sore hari. Sampai di apartemen, jam sudah menunjukkan pukul 8 lewat. Lift kosong, lorong sunyi. Cuma suara AC sentral yang berdengung. Begitu pintu apartemenku buka, lampu ruang tamu sudah menyala. Dari dalam kamar terdengar suara setrika menyala. Aku heran, bukannya Mbak Narti selalu pulang jam 4 sore. Mungkin dia lembur, pikirku. Aku melongok ke arah kamar. Dari pintu yang terbuka sedikit, terlihat sosok perempuan memakai kerudung krem. Dia membelakangiku, sedang menyetrika baju. Gerakannya lambat tapi rapi. Aku tersenyum. Mbak, gak usah lembur, besok aja dilanjut. Perempuan itu menjawab pelan. Iya Pak Raffi, sebentar. Suaranya agak serak, tapi aku nggak curiga. Aku menuju dapur, berniat bikin kopi. Baru saja aku tuang air panas, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Mbak Narti. Pak Raffi, maaf ya, hari ini saya nggak bisa datang. Anak saya sakit, saya harus pulang kampung dulu. Aku terdiam, tangan gemetar memegang ponsel. Kalimatnya terus berulang di kepalaku. Hari ini dia nggak datang. Lalu siapa perempuan di kamar tadi? Pelan-pelan aku melangkah ke arah kamar. Suara setrika masih terdengar. Sosok itu masih di sana, membelakangiku. Ruangan terasa dingin, sangat dingin. Aku berusaha bicara. Mbak, kamu siapa? Dia berhenti menyetrika. Kepalanya miring ke kiri, lalu ke kanan, seperti lehernya patah. Lalu perlahan dia menoleh. Wajahnya rata, benar-benar rata, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut, hanya kulit polos seperti topeng tanpa bentuk. Aku langsung lari keluar kamar, menabrak pintu, berlari ke lorong, dan menekan tombol lift dengan panik. Begitu pintu lift tertutup, aku masih sempat melihat bayangan sosok itu berdiri di ujung lorong. Meski tanpa wajah, aku tahu dia sedang menatapku. Malam itu aku gak berani pulang. Aku nginap di rumah temanku. Besok paginya aku datangi rumah Mbak Narti. Dia terlihat pucat waktu aku ceritai semuanya. Dengan suara pelan dia bilang, Pak, waktu saya pertama bantu-bantu bersih di sana, saya juga lihat sosok perempuan mirip saya lagi nyapu. Tapi waktu saya panggil, pas dia nengok, wajahnya juga rata. Akhirnya kami panggil Ustadz dan adakan doa bersama di apartemenku. Setelah itu suasananya memang jadi tenang, tapi
Tapi kadang, setiap malam saat aku setrika bajuku sendiri, aku masih dengar suara langkah pelan dari kamar belakang. Entah siapa sebenarnya penghuni asli apartemen itu. Yang jelas, mungkin aku bukan satu-satunya tinggal di sana. Saya Jul, pamit undur diri. Tetap dengarkan kami hanya di Malam FM 22. Frekuensi malam, tempat kisah gelap disiarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.